What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan selamat datang lagi di podcast Cerita Seram. Dan hari ini gue akan menceritakan kepada kalian kisah nyata lagi, yaitu kisah mengenai psikopat paling cantik di Korea Selatan yang bernama Lee Di-yom. Lee Di-yom adalah seorang psikopat dari Korea Selatan yang melakukan tes psikopat. Dan dia adalah satu-satunya wanita di Korea Selatan yang mendapatkan nilai tes psikopat PCLR dengan nilai sempurna, yaitu 40, yang menandakan dia adalah seorang psikopat sejati. Nah, sebelum gue menceritakan kisah ini kepada kalian, gue mau merekomendasikan dulu satu aplikasi investasi yang gue gunakan sampai saat ini. Namanya adalah Binomo. Binomo adalah investasi yang bisa kalian gunakan di sela-sela waktu kalian. Jadi seperti gue bikin konten, gue juga menggunakan aplikasi ini untuk berinvestasi. Nah, cara penggunaan aplikasi ini juga mudah sekali. Kalian memperhatikan grafiknya itu akan naik atau turun. Jadi di sini langsung aja gue praktekin. Di sini gue setelah melihat grafiknya dan gue perhatikan, sepertinya grafiknya ini akan turun. Jadi coba aja ya. Kita lihat ini grafiknya akan turun apa enggak. Di sini gue coba investasi 1,4 juta karena di sini angka 1,4 juta itu standar lah ya. Kalau misalnya kita berhasil profit, kita akan mendapatkan 2,5 juta. Ini grafiknya menurun nih ya, seperti yang gue perhatikan tadi. Semoga dia terus menurun, jangan menaik ya. Waduh, dia mulai menaik lagi nih. Ayo dong, jangan naik. Nah, kan turun lagi. Semoga terus turun ke bawah ya. Kalau turun ke bawah terus, kita bisa mendapatkan profit dari investasi ini. Dia turun nih. Sepertinya sih aman ya yang gue perhatikan dari grafik ini. Semoga terus turun ya. Ini masih jauh sih. Semoga kita mendapatkan profit. Aman. Nah ini dia, gue mendapatkan profit sebanyak 2,5 juta. Nah, buat kalian yang mau mendapatkan passive income seperti gue, kalian bisa langsung aja investasi di Binomo. Memang kalau secara investasi itu ada untung dan rugi, tapi selama gue di Binomo ini, gue mendapatkan profit 10 juta. Jadi buat kalian yang mau berinvestasi di Binomo, jangan lupa kalian harus 18 tahun ke atas. Nah, buat kalian yang udah penasaran pengen berinvestasi di Binomo, langsung aja menggunakan kode promo gue yang ini ya guys. Nah, buat kalian yang penasaran juga mau langsung ngedownload Binomo, langsung aja download di kolom deskripsi video ini. Dia langsung aja diklik linknya, kalian langsung download Binomo dan berinvestasi di Binomo. Nah, langsung aja kita ngebahas mengenai kasus Lee Di-yom ini. Hazen, Men's Grooming Essential. Kasus Lee Di-yom adalah salah satu kasus yang sangat menarik di Korea Selatan karena Lee Di-yom adalah satu-satunya wanita di Korea Selatan yang mendapatkan nilai sempurna dari tes psikopat yang menandakan dia adalah seorang psikopat sejati. Lee Di-yom lahir pada tahun 1976. Dia itu terlahir di keluarga yang cukup mapan, di mana dia nggak ada sama sekali masalah keuangan. Walaupun bukan terlahir di keluarga yang kaya raya, tapi ketika dia membutuhkan uang, dia mau menggunakan uang, selalu ada gitu dari keluarganya. Nah, kemudian kalau dari segi postur tubuhnya ini, Lee Di-yom digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat sempurna karena dia itu memiliki kaki yang tinggi. Kemudian parasnya ini sangat cantik sekali kalau dilihat oleh para lelaki, terutama di bagian matanya, karena matanya ini menggambarkan seperti kayak Lee Di-yom ini wanita yang polos. Terus matanya itu juga kalau dilihat seperti bersinar gitu ya. Kalau kalian lihat kayak wow gitu, langsung terpikat dari matanya. Kemudian kalau kalian mulai berbicara dengan Lee Di-yom, digambarkan Lee Di-yom ini memiliki cara bicara yang sangat sopan dan sangat bisa menghipnotis kalian gitu. Kalian nggak bisa tahu deh sebenarnya Lee Di-yom ini bener apa enggak sih ngomongnya, tapi akan kelihatan selalu benar. Jadi kita nggak tahu dia itu ngomong jujur atau enggak, tapi akan selalu manis di kuping kita. Saking sempurnanya sosok Lee Di-yom ini digambarkan seperti artis Park Jin-hye. Jadi di sini kita nggak bisa kasih lihat mukanya karena kalau di sistem Korea itu nggak semua penjahat atau semua yang melakukan tindakan kejahatan itu mukanya dan namanya ini diekspos. Jadi mukanya dari Lee Di-yom ini nggak dikasih lihat secara keseluruhan, di blur begitu loh. Tapi dari keluarganya dan teman-teman
teman-temannya mengatakan sosoknya ini cantik banget seperti artis Park Jin Hye ini. Gue lihat sih artisnya wow luar biasa banget, itu di tahun 2000 loh. Karena kasus ini bermula di awal tahun 2000-an, kemudian akhirnya Lee Di-yeom ini tertangkap pada tahun 2005. Nah, kekurangan dari Lee Di-yeom yang sempurna itu menurut keluarganya sendiri adalah dia itu orang yang sangat suka berfoya-foya. Jadi Lee Di-yeom ini selalu mempunyai uang cash gitu, dia selalu membawa uang cash yang sangat banyak di dalam tasnya itu. Kemudian dia itu menghabiskannya nggak berpikir sama sekali. Kalau dia mau barang ini ya udah dia beli aja. Kalau dia mau beli minuman atau makanan itu ya udah dia beli aja. Kalau dia mau pergi party, dia pergi party begitu aja. Jadi kekurangan dari sosok Lee Di-yeom ini memang suka berfoya-foya dan dia itu sangat hedon sekali. Ini menurut dari keluarganya. Dan akhirnya kasus ini bermula ketika Lee Di-yeom ini menikahi suami pertamanya dan akhirnya mempunyai anak di awal tahun 2000-an. Di situ dia mempunyai seorang anak yang berumur 5 tahun. Dan pada saat itu entah bagaimana anaknya ini bermain di tempat yang cukup tinggi dan akhirnya anaknya itu terjatuh dan meninggal. Nah, di sini bener-bener kasus anaknya yang meninggal yang pertama ini nggak diekspos karena ya nggak ada yang tahu nih kasusnya bakal berkepanjangan seperti ini. Jadi nggak ada yang tahu apakah sebenarnya anaknya itu jatuh di rumahnya atau jatuh di taman atau jatuh di mana, atau jangan-jangan anaknya ini ya didorong oleh seseorang yang kita nggak tahu. Bisa aja Lee Di-yeom atau bukan, nggak ada yang bisa mengklarifikasi hal ini. Nah, setelah meninggalnya anak pertama dari Lee Di-yeom ini, akhirnya Lee Di-yeom ini tidak mempunyai hasrat lagi kepada suaminya itu dan dia itu ingin menghabisi suaminya ini. Tapi cara dia menghabisi suaminya ini sangat unik sekali karena dia membuatkan minuman kepada suaminya yang sudah dicampur dengan obat tidur. Jadi setelah suaminya ini minum itu, suaminya langsung tertidur dong. Nah, ketika suaminya ini tertidur, dia masuk ke dalam ruangan suaminya di dalam kamar. Kemudian dia mengambil peniti kecil dan dia itu langsung mencucuk mata suaminya itu. Nah, kalau kalian ngelihat nih bekas orang yang matanya ini tercucuk gitu ya, matanya itu akan kayak mengeluarkan cairan putih dan bengkak, dan walaupun bengkak nih dia nggak bisa ngebuka matanya sama sekali. Jadi bisa dibilang waktu itu suaminya sudah buta dan akhirnya dibawa ke rumah sakit dong. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit, kalian pasti berpikir loh, kok suaminya nih nggak sadar ya yang menusuk atau mencucuk matanya itu istrinya sendiri atau keluarga dari suaminya, kenapa nggak? Loh, nih jangan-jangan siapa nih? Kayak nggak ada yang nerobos masuk, kok mereka nggak berpikir seperti itu? Nah, seperti yang gue bilang kepada kalian, dari cara ngomongnya si Lee Di-yeom ini sangat memikat sekali. Jadi dia kayak, loh, ini ngomongnya baik banget. Kemudian Lee Di-yeom juga satu-satunya orang yang merawat suaminya itu di rumah sakit. Jadi keluarganya ini percayalah kepada si Lee Di-yeom ini. Dia kan ngerawat selama itu kan. Dan setelah beberapa bulan suaminya ini keluar dari rumah sakit, suaminya ini juga disiram menggunakan minyak panas. Jadi menyebabkan sekujur tubuhnya ini menderita luka bakar gitu. Setelah beberapa bulan dia dirawat di rumah sakit dan dia keluar lagi dari rumah sakit, Lee Di-yeom ini memutuskan sepertinya dia itu harus menghabisi suaminya. Kemudian dia mengambil pisau dapur dan dia itu menikam 1 kali di bagian dada suaminya ini, dan dia melihat loh, suaminya ini belum meninggal nih, dan dia akhirnya memutuskan untuk menikam sekali lagi suaminya di bagian dada. Setelah kejadian itu, akhirnya suaminya dibawa ke rumah sakit, tapi sayangnya suaminya ini tidak bisa diselamatkan lagi karena pendarahan di organ dalamnya itu. Dan akhirnya suaminya meninggal. Dan di sini kalau kalian yang bertanya kenapa keluarganya itu nggak curiga sama sekali, ya seperti yang gue bilang, ketika dia dirawat di rumah sakit, ketika Lee Di-yeom ini bertemu dengan keluarga si suaminya, kemudian si Lee Di-yeom juga ngobrol sama suaminya ini, yang buat suaminya nggak curiga sama sekali. Dia itu kayak ngobrolnya tuh bener-bener baik banget, kelihatan seperti sosok angel gitu, malaikat di depan keluarga, di depan suaminya. Jadi kayak mereka nggak kepikiran ini yang ngelakuin semuanya ini si Lee Di-yeom nih. Kemudian setelah suaminya meninggal juga, Lee Di-yeom itu menjelaskan kalau pada malam hari itu ketika mereka tertidur, ada seseorang yang masuk ke dalam rumah mereka dan akhirnya itulah menikam suaminya dan menyebabkan hal ini terjadi. Karena Lee Di-yeom bisa menjelaskan dengan sangat baik sekali, akhirnya keluarganya ini benar-benar nggak menaruh curiga gitu, keluarga suaminya, oh seperti itu ya, yaudah. Dan akhirnya lewat seperti ini. Dan yang perlu kalian ketahui, setelah kejadian itu, Lee Di-yeom mendapatkan uang asuransi dari suaminya itu sebanyak $200.000.
Wow, nilai yang sangat besar sekali kan. Dan yang mengejutkannya, setelah suami pertamanya meninggal itu, beberapa bulan kemudian, kurang dari 1 tahun, Lediom ini telah bertemu dengan lelaki lain di klub malam. Dan mereka ini katanya sih jatuh cinta. Mereka itu mau menikah, bahkan mereka itu pengen punya anak. Karena pada waktu itu, rupanya Lediom sudah hamil dari lelaki yang kedua ini. Dan akhirnya mereka tinggal satu rumah. Dan lagi-lagi di luar nalar sama sekali, di luar pemikiran orang normal, Lediom ini lagi-lagi memberikan pil tidur kepada calon suaminya yang baru itu. Kemudian ketika calon suaminya ini meminum pilnya, dia merasa mengantuk, dia langsung ke kamar tidur. Dan lagi-lagi ketika calon suaminya yang baru ini mau tidur gitu kan, dia lagi-lagi mencucuk matanya dari calon suaminya ini, sehingga matanya yang seperti kalian lihat di sini, matanya itu mengeluarkan cairan putih dan nggak bisa melihat lagi, bergelembung gitu, nggak bisa dibuka, dan suaminya ini dilarikan ke rumah sakit pada saat itu. Nah, waktu itu kebetulan masih bisa diselamatkan walaupun calon suaminya ini nggak bisa melihat lagi. Dan di sini Lediom juga bertemu dengan calon keluarga barunya. Dia menjelaskan, oh iya nih pas tidur nggak tahu bagaimana matanya itu tuh ya seperti yang kita lihat gitu, nggak bisa melihat lagi. Dia menjelaskan bahkan keluarganya ini cukup kagum kepada Lediom karena dia itu baru dikenal dan baru mau menjadi calon istrinya, tapi Lediom itu sudah sangat baik sekali dan dia itu satu-satunya orang yang merawat calon suaminya itu di rumah sakit, sehingga wah, bener-bener keluarga dari suaminya itu tergerak. Wah, ini sosok angel banget nih, malaikat banget di keluarga ini. Walaupun calon suaminya itu menderita seperti itu, dia masih mau merawat calon suaminya. Kemudian akhirnya calon suaminya dibawa pulang kan, sudah dibawa pulang. Entah bagaimana, jadi si calon suaminya ini berulang-ulang kali harus kontrol ke rumah sakit, entah dia menderita apalah gitu, mengalami kekerasan atau jatuh atau bagaimana. Jadi si suaminya ini berkali-kali harus ngecek up ke rumah sakit. Yang nggak diketahui dari calon keluarga baru Lediom ini, kalau selama si Lediom dan suami barunya ini bolak-balik ke rumah sakit itu, rupanya Lediom ini mengurus sendiri surat-surat pernikahan mereka. Jadi tanpa sepengetahuan suaminya juga, Lediom ini pergi ke catatan sipil, dia mengurus semuanya, dan akhirnya Lediom ini dinyatakan sudah menikah dengan suami barunya itu. Dan tepat setelah 2 bulan si Lediom ini menikah, sudah keluar catatan sipilnya itu, suaminya ini meninggal. Jadi kejadiannya pada malam hari itu, lagi-lagi suaminya ini sudah menjadi suaminya ini dimasukkan ke rumah sakit gitu karena ada satu hal entah apa. Kemudian keluarganya itu bahkan sempat menjenguk suaminya ini dan mereka lihat, wah, ini kenapa ya? Dan mereka keluarganya nanya dong ke dokter. Pada saat itu dokter mengatakan, oh, ini sakitnya nggak kenapa-napa sih, sepertinya dalam 1-2 hari atau bahkan beberapa jam suaminya ini bisa pulang lah, keluarganya ini bisa pulang. Jadi mereka sangat tenang sekali, gak terjadi apa-apa. Dan setelah mereka pada malam hari itu pulang, mereka tiba-tiba ditelepon oleh pihak rumah sakit yang mengatakan keluarganya ini meninggal, atau suami baru dari Lediom ini meninggal. Padahal tadi kan mereka ketemu benar-benar masih baik sekali loh. Tapi kenapa ketika mereka tinggalkan bersama Lediom itu suaminya ini meninggal gitu? Wow, apa yang terjadi gitu? Dan akhirnya mereka nanya dong ke Lediom, dan Lediom mengatakan dia juga nggak tahu bagaimana, tapi tiba-tiba suaminya ini sudah tidak bernyawa lagi. Dia juga menjelaskan seperti yang gue bilangkan kepada kalian, dia benar-benar sedih waktu itu, dia menangis, membuat hati keluarga si suaminya ini, suami barunya itu benar-benar tersentuh. Pada saat itu keluarga suaminya itu udah mengatakan kepada Lediom, karena seperti yang kalian ingat, si Lediom pada waktu itu masih mengandung anak suami barunya ini nih. Dan keluarganya mengatakan, kayaknya karena keluarga kita sudah meninggal gitu, ya udah kamu nggak apa-apa, kamu gugurin aja anak itu daripada kamu harus hidup sebagai solo mother gitu, atau ibu yang sendirian kan, yang membesarkan anaknya sendirian kan susah banget kalau sebagai seorang wanita. Tapi di sini yang hebat dari Lediom, dia mengatakan, kayak enggak deh, aku benar-benar sayang sama anak ini, aku mau meneruskan keturunan dari suamiku, Mr. Hong waktu itu. Dan dia mengatakan ini adalah satu-satunya peninggalan yang bisa aku punya dari suami aku gitu. Dan ini juga satu-satunya cara aku masih berhubungan dengan suami aku yang sudah tidak ada. Wah, siapa keluarga yang mendengar hal itu nggak tersentuh sih. Dan akhirnya mereka membiarkan Lediom ini mempunyai anak dari suaminya yang sudah meninggal itu. Dan setelah suaminya ini dikuburkan,
akhirnya turun dong uang asuransi dari suaminya ini. Dan setelah Ledyom mendapatkan uang asuransinya itu, nggak pakai banyak ngomong, nggak pakai apa-apa lagi, dia langsung mutus hubungannya dengan keluarga suami barunya. Dia langsung kabur, dia langsung menghilang begitu aja. Bener-bener keluarga suami barunya itu nggak bisa menemukan Ledyom lagi. Dan setelah beberapa saat itu, keluarga barunya itu baru menyadari mereka itu sudah ditipu oleh Ledyom selama ini. Karena mereka mencari tahu detail dari Ledyom. Selama mereka baru berkenalan, Ledyom mengatakan kalau dia adalah wanita yang sedang berkuliah. Dia sedang mengambil studi tentang keperawatan. Dan itulah yang kenapa keluarga barunya ini juga percaya sama Ledyom. Dia merawat suaminya, calon suaminya pada saat itu dengan baik. Ya udahlah, ini udah calon perawat, dia sangat baik banget, dari kata-katanya juga oke. Jadi terpercayalah, mereka percaya banget. Dan pada saat itu juga Ledyom mengatakan kepada mereka, dia itu adalah seorang anak yang mempunyai warisan sebanyak $1 juta. Jadi dia, wah, ini wanita punya warisan yang cukup besar nih, udah oke lah untuk anak mereka kan, dengan keluarga mereka gitu. Jadi dibiarkan. Kemudian yang mereka nggak ketahui adalah ketika si Ledyom bersama keluarga mereka ini, Ledyom mengurus secara tersembunyi surat catatan sipil untuk mereka ini sah menjadi suami istri. Kenapa dia harus mengurus surat-surat itu? Karena rupanya Ledyom ini mengincar uang asuransi yang tadi gue bilang. Kalau mereka belum menjadi seorang pasangan suami istri, uang asuransinya itu akan pergi ke keluarga korban, dimana ya bukan si Ledyom. Dan akhirnya karena mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri dan dia juga punya anak dari suaminya ini, uang asuransinya itu harus diberikan kepada Ledyom atau anaknya. Jadi Ledyom sama sekali nggak punya alasan kalau dia nggak bisa mendapatkan uang itu. Akhirnya dia mendapatkan lagi-lagi $200.000. Jadi dia sudah mengantongin $400.000 dan dia menghilang begitu saja. Dari rangkaian kejadian yang diketahui oleh keluarga baru dari suami kedua si Ledyom ini, mereka baru menyadari mereka itu telah ditipu sejak awal. Jadi Ledyom ini sudah merencanakan untuk menghabisi keluarganya itu udah dari jauh-jauh hari, soalnya udah mateng banget gitu taktiknya untuk mendapatkan uang asuransi ini. Tapi bagaimana lagi, mereka nggak bisa menemukan keberadaan Ledyom dan buktinya itu sangat sulit banget didapatkan oleh keluarga ini. Jadi keluarga ini nggak bisa melaporkan kepada pihak kepolisian. Sedangkan Ledyom sendiri ya, dia udah mendapatkan uang yang sangat banyak sekali. Dia pergi party, dia foya-foya, dia beli alkohol, dia benar-benar wah udahlah enak-enak aja kan, asik kan, goyang-goyang kan, semua dia ngabisin duitnya. Dan setelah itu 1 tahun kemudian, rupanya Ledyom lagi-lagi kehabisan semua tabungan, bukan tabungan sih, semua uang asuransi yang dia dapatkan. $400.000 dihabiskan begitu saja selama 1 tahun. Dan akhirnya dia nggak punya duit dan dia harus mencari target baru lagi. Nah, target barunya ini bener-bener kalian gak akan kepikiran. Dan kalian kalau tahu, wah aduh gila, ini tega banget gitu. Karena target barunya adalah ibu kandungnya sendiri dan adik kandungnya. Jadi Ledyom ini pergi ke rumah ibunya itu. Dia membawakan minuman teh kepada ibunya. Dia mengatakan, ibu, ini aku membawakan minuman kepada ibu. Ini minuman sangat bagus loh buat kesehatan ibu, diminum ya. Dan dia juga memberikan kepada adik kandungnya, ini diminum juga ya. Dan pada saat itu seperti yang kalian ketahui, Ledyom memasukkan obat tidur lagi di dalam minuman tersebut. Sehingga ibu kandungnya dan adik kandungnya ini tertidur. Dan ketika dia tertidur, kalian bisa menebak kan apa yang terjadi. Lagi-lagi Ledyom itu mencucuk mata dari ibunya dan adiknya itu, sehingga harus mendapatkan perawatan pada saat itu. Dan yang mengerikannya, ketika adik kandungnya ini mendapatkan perawatan ke rumah sakit, si Ledyom ini pergi ke rumah sakit di mana adiknya itu mendapatkan perawatan. Kemudian dia itu ingin menghabisi adiknya itu dengan cara memasukkan racun ke dalam infus adiknya. Tapi entah bagaimana adiknya ini bisa selamat dan adiknya ini tidak meninggal. Di sini benar-benar Ledyom tuh udah kesel banget. Dia ngerasa, ih, kenapa sih adiknya ini nggak meninggal, ibunya nggak meninggal? Dia pengen banget ngedapetin uang asuransi tersebut. Dan setelah kejadian ini, akhirnya entah bagaimana lagi dari cara ngomongin si Ledyom ini bisa menghipnotis semua orang dan gak sadar kalau pelaku sebenarnya adalah Ledyom. Dia ngomong kepada ibunya untuk meyakinkan ibunya menjual apartemen dari mereka. Dan akhirnya ibunya menyetujui menjual apartemen ini atas nama Ledyom. Dan Ledyom mendapatkan semua uang hasil penjualan
penjualan apartemen tersebut. Dan bisa kalian tebak kan, Ledyum menggunakan apa uang tersebut? Dia lagi-lagi foya-foya, membeli pakaian, makan makanan mewah, dia juga pergi ke clubbing, dia joget-joget, minum alkohol. Pokoknya bener-bener foya-foya, nggak mikirin sama sekali, nggak ada uang untuk di saving sama sekali. Dan pada saat itu ibunya sudah cukup curiga dengan keadaan Ledyum ini. Dia nanya ke Ledyum, itu abis jual apartemen uangnya kemana? Dan Ledyum kayak nggak tahu, dia nggak bisa menjawab uangnya itu pergi kemana. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke tempat tinggal ibunya. Jadi waktu itu ibunya dan adiknya ini tinggal bersama kakak tertua mereka di satu apartemen. Dan akhirnya Ledyum ini memutuskan untuk pergi ke sana. Dan malamnya ketika dia menginap di sana, Ledyum menyalakan api di apartemen kakaknya itu sehingga menyebabkan apartemennya ini terbakar hebat. Tapi di sini lagi-lagi keluarga dari Ledyum itu masih dilindungi oleh Tuhan sehingga keluarganya ini tidak meninggal, nggak ada yang meninggal sama sekali. Tapi di situ kakak dan adiknya ini menderita luka bakar yang cukup parah walaupun masih selamat nyawanya. Karena cukup panik, keluarganya itu masih selamat, Ledyum nggak bisa ngomong apa-apa lagi, nggak bisa klarifikasi. Ledyum memutuskan untuk kabur. Tapi di sini kan dia masih punya anak kan, dia nggak tahu nih, dia nggak ada tujuan sama sekali dia mau kemana. Kalau dia tahu seseorang pasti udah menjadi target berikutnya kan. Dan dia kepikiran, oh iya kan, dulu kan anaknya ini dibesarkan oleh babysitter. Dan dia berpikir kayaknya gue harus coba ke sana deh. Dan dia memutuskan untuk pergi ke tempat babysitternya itu. Dan dia bilang dong, saya nggak ada tempat tinggal lagi nih, boleh nggak saya nginep di sini? Karena pada saat itu babysitternya juga tahu Ledyum ini adalah seorang single mother, solo mother gitu kan. Dia membesarkan anaknya ini sendirian. Babysitternya ini pun ngerasa, oh kasihan banget ya, gue juga punya anak nih, seorang putri. Dan kalau gue ngebesarin itu sendirian pasti nggak bisa. Ya udah, akhirnya babysitter ini menyetujui biar Ledyum ini tinggal 1 bulan di situ. Tapi kalian tahu gak? Ini seperti benar-benar tragis banget, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Dimana babysitternya itu 1 malam sebelum Ledyum ini diharuskan keluar dari rumah itu untuk mencari tempat tinggal sendiri, Ledyum ini memutuskan untuk membakar rumah dari babysitternya itu, yang menyebabkan suami dari si babysitternya ini harus meninggal karena luka bakar, karena terbakar hidup-hidup di sana. Kemudian anaknya yang masih kecil, seorang putri, juga mengalami luka bakar gitu. Tapi di situ Ledyum sudah menghilang. Dan setelah kejadian ini ke-expose semua, babysitternya itu baru tahu, oh my god, dia udah membiarkan seorang sosok iblis gitu yang sangat jahat tinggal satu rumah bersama dia selama 1 bulan. Dan kebaikannya itu semua dibalas dengan kejahatan. Tapi di sini Ledyum sudah pergi. Dia juga waktu itu belum tahu bagaimana rumah bisa kebakar. Dia baru tahu setelah Ledyum ini ketangkap. Nah, kasus ini akhirnya bisa terpecahkan di bulan April 2005. Dan terpecahnya kasus ini juga bukan karena polisi tahu nih, ini orang udah ngelakuin kejahatan asuransi dan dia harus ditangkap. Bukan seperti itu. Jadi kesalahan Ledyum pada saat itu adalah, seperti yang kalian tahu, dia kan punya anak kan dari hubungannya suami yang kedua. Dan anaknya ini yang masih kecil pada saat itu menderita satu penyakit kulit, yaitu penyakit kulit Kawasaki. Dan dia itu harus dirawat di rumah sakit, harus medical check up terus lah. Dia harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan penyakit kulitnya ini. Dan sampai akhirnya karena Ledyum ini orang yang suka menghambur-hamburkan uang, gak pernah saving, dia gak punya uang untuk merawat anaknya sendiri. Dan akhirnya waktu itu dia melihat di situ ada pasien, seorang ibu-ibu yang sedang mau ngebayar tagihannya. Dia mengeluarkan dompet dan dia masukin lagi ke dalam tas. Dan Ledyum melihat, wah, dompetnya di situ tuh. Dia memutuskan untuk membuka tas tersebut. Dia mengambil kartu kredit dari ibu-ibu ini. Dan kartu kredit tersebut memang pertamanya digunakan untuk merawat segala kebutuhan anaknya, untuk merawat anaknya itu di rumah sakit. Tapi lagi-lagi sifatnya nggak bisa diubah. Ledyum menggunakan kartu kredit itu juga untuk membayar semua kegiatan foya-foyanya, untuk partinya, untuk beli-beli makanan, untuk beli baju, untuk beli-beli minuman alkohol. Jadi benar-benar uang itu dari kartu kredit itu juga digunakan untuk foya-foya si Ledyum ini. Nah, namanya kartu kredit gampang didetek. Akhirnya Ledyum ini bisa ditemukan oleh pihak berwajib. Dan pada saat itu Ledyum bertemu dengan ibu-ibunya ini. Di waktu yang bersamaan, anaknya yang menderita penyakit kulit Kawasaki itu juga dinyatakan meninggal di rumah sakit.
Sebenarnya dari meninggal anaknya yang menderita penyakit kulit ini, banyak yang berpikir, oh kayaknya Ledium ini bisa aja yang menghabisi anaknya itu kan. Tapi di satu sisi, banyak yang berpikir, masa sih seorang ibu tuh tega menghabisi anaknya? Tapi di sisi lainnya lagi, ada yang membuktikan kalau mengatakan kalau penyakit kulit Kawasaki ini adalah penyakit yang bisa diobati kalau dirawat gitu. Jadi harusnya nggak menyebabkan kematian pada saat itu. Tapi entah bagaimana, lagi-lagi Ledium ini nggak terbukti atas meninggal anaknya itu. Jadi anaknya ini dinyatakan meninggal karena penyakit kulit Kawasaki. Dan setelah Ledium itu ditangkap dan ditemukan dengan pemilik kartu kreditnya ini, ya seperti yang awal-awal lagi, Ledium itu mulutnya manis sekali, mulutnya juga sangat sedih banget. Dia bilang, kita sama-sama cewek nih, Anda mungkin punya anak, kalau itu Anda bayangkan anak Anda menderita penyakit, Anda nggak punya uang, Anda benar-benar udah nggak tahu harus ngapain, pasti Anda mencuri kan. Itu yang saya lakukan, saya mencuri kartu kredit ibu karena saya ingin merawat anak saya gitu. Saya ingin benar-benar ingin anak saya sembuh, sehat seperti anak-anak yang lainnya. Dan setelah Ledium mengatakan seperti itu, akhirnya ibu ini pun tersentuh. Dia pun ngerasa kayak bersalah. Oh iya ya, ini adalah hati seorang ibu. Dia ngelakuin hal ini juga demi anaknya. Padahal dia nggak tahu kalau Ledium itu hanya berakting. Dan yang mengerikannya, entah bagaimana ibu ini malah mengundang Ledium itu ke rumahnya untuk minum. Kalian bisa bayangin Ledium diundang ke rumah seseorang untuk minum, apa yang terjadi? Bener banget, Ledium langsung mengambil lagi pil tidurnya pada saat itu dan memasukkan pil tidur itu ke dalam minuman ibu-ibu ini. Di situ dia langsung meminum minuman yang diberikan oleh Ledium ini. Gue nggak tahu apa yang dipikirkan oleh ibu-ibu ini. Orang baru dikenal juga baru ngelakuin tindak kejahatan. Lah, dia minum yang minuman dikasih, ya udahlah. Akhirnya ibu-ibu ini tertidur dan lagi-lagi seperti yang bisa kalian tebak, Ledium mengeluarkan peniti di dalam tasnya itu dan mencucuk mata dari ibu ini. Pada saat itu beruntungnya ibu ini matanya nggak sampai buta, tapi sudah nyaris buta pada saat itu, sehingga keluarga ini memutuskan untuk membawa ibu ini untuk ke rumah sakit untuk menerima perawatan sebelum akhirnya lebih parah kan, matanya nggak bisa diselamatkan lagi. Tapi yang mengerikannya, karena Ledium ini ingin sekali ibu ini menghabisi ibu ini biar dia nggak harus ngebayar kartu kredit yang dia gunakan itu, dia memutuskan untuk membakar satu rumah sakit di mana ibu ini sedang menjalani perawatan. Kan bayangin nggak, untuk menghabisi seseorang gitu, padahal dia bisa pakai cara yang lain, dia memutuskan untuk membakar rumah sakit. Ya namanya ngebakar rumah sakit, pasti nggak bisa kabur lah. Akhirnya Ledium ini ketangkep di CCTV, dia menyalakan api di rumah sakit itu, dan polisi memeriksanya pada saat itu. Dia diinterogasi, dan akhirnya diinterogasi dan penangkapan yang terakhir ini, Ledium diketahui kebusukannya semua dari awal sampai akhir. Dan polisi bertanya kepada Ledium, kamu kenapa butuh uang asuransi sebanyak itu dan kemana saja uang asuransi tersebut? Dan kalian tahu apa yang dibilang oleh Ledium? Dia mengatakan dia adalah seseorang yang mengalami kecanduan terhadap obat-obatan narkotika. Di sini dia butuh banget uang-uang tersebut untuk memenuhi keinginannya, kecanduannya itu. Dan akhirnya polisi nggak percaya begitu aja dong. Dilakukanlah tes urin, tes darah, dan ketika dites hasilnya negatif banget. Jadi benar-benar ini nggak ada tanda-tanda orang yang pernah menggunakan obat-obatan. Selain itu polisi juga mengetahui kalau misalnya kita ngobrol sama orang-orang yang pernah menggunakan obat-obatan, ketahuan nih cara ngomongnya, si Ledium nggak sama sekali itu, nggak kelihatan. Di sini ditanya kenapa Anda berbohong seperti itu. Di situ Ledium nggak mau mengaku, dia mengatakan dia juga minum obat-obatan untuk membersihkan itu semua. Tapi polisi udah tahu di sini kalau Ledium sedang berbohong kepada polisi. Nah kemudian ditanya, ayo jujur, kita tahu Anda bukan pengguna obat-obatan, apa yang menyebabkan Anda butuh uang asuransi sebanyak itu? Dan akhirnya Ledium mengatakan kalau dia itu mengidap kelainan jiwa gitu, gangguan jiwa, jadi dia itu sakit jiwa. Dan akhirnya polisi nggak bisa percaya dong, nggak bisa percaya begitu aja. Polisi melakukan beberapa tes dan dinyatakan kalau Ledium ini bukan seseorang yang mengidap penyakit jiwa sama sekali.
Dan alasan yang bisa diterima polisi adalah dia buat alasan dirinya itu sakit jiwa agar dia nggak bisa ditangkap oleh polisi, nggak bisa dipenjarakan. Karena ada peraturan di mana orang yang mengidap penyakit jiwa nggak boleh dipenjarakan, tapi harus direhab gitu, dimasukin ke rumah sakit jiwa untuk dirawat lah kejiwaannya. Jadi di sini polisi menduga Ledio mengatakan itu agar hukuman penjaranya ini diringankan atau bahkan dia itu nggak dimasukkan ke penjara. Dan akhirnya polisi pun kepikiran nih, oh sepertinya dia harus dilakukan tes psikologi, yaitu tes psikopat pada saat itu. Dan di sini Ledium diberikan tes namanya PCLR. Di situ Ledium mengisi semua tesnya, dan yang mengejutkan polisi pada saat itu benar-benar Ledium ini bisa mendapatkan nilai sempurna. Padahal pada saat itu nggak ada seorang wanita pun di Korea Selatan yang mendapatkan nilai sempurna dari tes PCLR ini. Karena ya kalau misalnya dapat nilai sempurna, bisa dipastikan dia adalah seorang psikopat asli. Dan dari sini sampai sekarang sih Ledium masih nggak mau ngaku kalau dia apa sih yang menyebabkan dia buat kejahatan ini dan dia butuh uang asuransi itu. Sampai terakhir Ledium ini mengaku kalau dia membuat hal ini karena dia sebel banget. Dia kecewa karena anaknya itu yang pertama meninggal. Akhirnya dia stres, dia punya satu gangguan gitu, moodnya swing, dan akhirnya dia buat hal ini semua. Dan itu juga yang terjadi kepada anak yang kedua. Setelah anak yang kedua meninggal, dia nggak bisa berpikir jernih lagi dan dia melakukan hal itu semua. Dari kasus ini juga polisi juga melihat dari gerak-gerik si Ledium ini, memang dia ini benar-benar ciri-ciri seorang psikopat sejati banget. Karena kalau kalian nggak tahu, ciri-ciri seorang psikopat sejati itu bisa dilihat dari matanya. Jadi waktu itu seorang psikolog mengatakan kalau kita mau melihat seseorang itu seorang psikopat apa enggak, perhatikan matanya. Kalau orang biasa, kalian bisa melihat dari matanya ini, kalian bisa lihat emosinya gitu, bisa melihat apa yang dia pikirkan. Tapi kalau orang psikopat itu, kalau kalian lihat matanya, dia itu benar-benar nggak ada emosi sekali. Dia yang yang terlihat di matanya ini nggak seperti apa yang dia pikirkan. Dia benar-benar sosok si Ledium ini adalah seorang psikopat. Dan setelah kejadian ini, akhirnya Ledium ini diputuskan bersalah. Dia juga seorang psikopat. Dia dihukum seumur hidup di penjara. Sampai sekarang Ledium itu masih ada di penjara Korea ya, tapi nggak dikasih tahu nih penjaranya sebelah mana, karena kasusnya itu sangat nggak diekspos lah, identitasnya itu nggak dikasih tahu ke publik. Tapi sampai sekarang Ledium masih hidup. Nah itu dia kasus yang udah gue bawa kepada kalian. Gimana menurut kalian? Sosok psikopatnya cantik banget ya asli, tapi ada yang berani gak bermain sama dia? Nanti dicucuk lagi mata kalian. Nah buat kalian yang mau nge-request apapun, kasus apapun, silahkan tinggalin aja di kolom komentar. Nah gue juga mau say thank you buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di pojok kanan video kalian ya. Ada tombol loncengnya, kalian klik please banget, karena itu akan mendapatkan notifikasi kalau gue mengupload video. Jadi kalian menjadi orang pertama yang nonton video gue, dan kalian menjadi orang yang paling update. So itu dia video hari ini guys. Thank you banget guys. See you guys in the next video.